Senang sekali untuk bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Hey, saya perlu mengingatkan Anda semua sekali lagi bahwa kalau Anda nggak mau memberi, Anda nggak dipaksa untuk memberi. But if you want to join us dengan apa yang kita kerjakan, more than welcome. Minggu lalu sempat kita juga bicarain tentang apa yang jadi program kita di tahun 2022 ini. Rencana kita mungkin sudah bisa check out di YouTube kita minggu lalu apa yang kita bahas di tengah-tengah message offering. Dan dari perpuluhan kita dan juga persembahan khusus kita, ayo kita gerak sama-sama. Tapi sekali lagi saya tahu Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gak lupa mengucapkan welcome buat Anda semua yang mungkin baru pertama kali join kita online maupun onsite. Senang sekali bisa kumpul bareng-bareng. Nah di bulan ini kita sedang membahas satu tema yang menurut saya cukup menarik sekali temanya. Apakah Alkitab itu dapat dipercaya? Can I trust the Bible? Itu adalah yang kita bahas selama satu bulan ini. Dan saya percaya minggu lalu merupakan pembahasan yang cukup challenging buat setiap kita dan cukup menyita perhatian kita. Ada berapa yang memperhatikan khotbah minggu lalu baik secara onsite maupun online? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Yes. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, di minggu ini saya ingin ngajak saudara lihat sebuah pesan yang juga bagian dari ini, judulnya adalah udah pusing-pusing ternyata di sini, itu judulnya. Nah kalau minggu lalu kita lihat tentang bagaimana bahwa cerita Alkitab bukanlah cerita terbentuknya Alkitab. Bagaimana kita mendapatkan Alkitab kita itu tidak seperti bagaimana Alkitab itu dibentuk. Minggu lalu kita sempat membahas, kalau kita terima Alkitab kita ada pasal-pasalnya. Kalau kita terima Alkitab kita ada indeksnya, yaitu ada buku-bukunya. Kalau kita terima Alkitab kita mungkin sebagian dari saudara punya Alkitab yang dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Ada lagi Alkitab yang udah dibungkus pakai kulit yang asli. Atau yang kulit yang istilah katanya semi kulit adalah bahasa halusnya dari yang tidak kulit tapi kulit-kulitan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ada juga di antara kita yang pakai Alkitab yang wah covernya LV atau Dior. Saya belum pernah tahu kapan LV announce benar-benar membuat Alkitab atau Virgil Abloh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi itulah kita atau Gucci atau whatever that is. Dan ketika kita pegang kita rasanya sesuatu yang very cool. Sebagian dari kita punya Alkitab yang Alkitab kita adalah Alkitab yang kita download. Oke, dan kita malah pilihnya downloadnya maunya yang gratis, gak mau yang bayar. Betul gak saudara? Apalagi mungkin gini, udah download gratis, lalu kemudian kita cari yang ada suaranya. Supaya kalau kita malas baca, itu dia bisa ngomong, tapi tetap harus yang gratis. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita mau sesuatu yang gampang, yang convenient buat kita. Tapi ternyata itu bukanlah cerita bagaimana Alkitab itu dibentuk. It wasn't convenient buat mereka, justru mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka disiksa, mereka dibunuh supaya Alkitab itu bisa ada. Tapi caranya kita mendapatkan Alkitab bisa sangat berbeda sekali dengan bagaimana terbentuknya Alkitab. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara memulainya dengan sebuah pembahasan bagaimana saya mau cerita sama saudara. Saya pernah punya pengalaman, ini adalah tas saya secara pribadi yang saya sering bawa kalau saya pergi dan juga kalau sehari-hari. Nah Bapak Ibu sering kasih suatu ketika saya bawa tas ini dan saya mau pergi dari kantor gereja, saya mau ke mobil lalu saya harus jalan. Nah saya ambil tas ini lalu kemudian saya sadar bahwa kunci mobil saya nggak ada. Saudara. Wah saya cari lalu saudara, saya lihat di mobil gak ada, di mana saya cari di saku gak ada. Lalu kemudian saya keliling, saya kembali ke kantor saya pergi ke kamar, saya ke ruang makan, gak nemu di mana-mana. Saya pergi ke mejanya teman-teman kantor, juga pada gak ada semua. Saya cari di kamar mandi, saya takut ketinggalan di sana, saya cari di kitchen, saya keliling kemana-mana. Bapak Ibu sering setengah jam lewat, 1 jam. 1,5 jam hanya nyari kunci. Saudara bisa bayangkan, karena kalau itu kunci gak ada, mobilnya gak bisa jalan. Ada berapa yang pernah ngalamin kehilangan kunci? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang pernah ngalamin kehilangan tinggi-tinggi. Yang di atas dan yang di bawah, kamu. Yes, saudara, kita bisa ngalami. Dan rasanya gak enak banget. Nah setelah 2 jam saya cari, ternyata saudara, kunci itu ada di dalam tas yang dari tadi saya bawa lari-lari keliling. Dapatkah Anda bayangkan? Dan Bapak Ibu setelah saya keliling, saya cari di mana-mana. Ternyata kuncinya itu di tas yang saya bawain dari tadi. Nah Bapak Ibu kenapa saya ceritakan ini? Tinggalkan cerita ini sejenak di sini. Karena kita akan kembali ke cerita ini. Nah pembahasan minggu ini,
Dimulai dari ceritanya adalah ini. Ada orang yang namanya Paulus. Dulu dia itu adalah orang yang sangat benci sekali dengan orang Kristen. Tiap kali ada ibadah dia itu perusuhnya. Dia yang ngancurin orang, dia yang rusain orang, dia yang siksa, seret orang dari kebaktian, diajar saudara. Nah sampai dia ngalamin Yesus secara pribadi, dia dapat penglihatan. Lalu Paulus ini berubah. Dia kepingin nyeritain semua orang tentang yang namanya Yesus ini. Nah saudara, waktu Paulus pergi menceritakan kepada orang-orang di zamannya dia, saudara perhatikan ini. Ada dua kelompok orang di zaman itu. Yang pertama adalah orang yang namanya adalah orang Yahudi. Boleh katakan sama-sama orang yang namanya apa saudara? Boleh 5 kali lebih keras lagi dong. Namanya adalah apa saudara? Nah selain ada orang yang namanya kelompok orang Yahudi. Mereka punya beliefnya mereka punya sistemnya mereka. Lalu juga ada kelompok orang yang punya iman kepercayaan yang macam-macam. Yang namanya adalah bukan Yahudi. Katakan sama-sama namanya adalah siapa saudara? Bukan Yahudi. Mereka adalah orang yang tidak punya kepercayaan dengan orang Yahudi beda. Nah saudara perhatikan ini. Paulus ini dia ambil satu momen untuk menjelaskan tentang Yesus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah saudara perlu tahu orang yang bukan Yahudi itu adalah orang yang percaya bahwa Allah itu banyak. Nangkap saudara ya? Dia percaya bahwa Allah itu banyak. Nah buat orang yang bukan Yahudi untuk mempelajari pelajaran Yahudi itu nggak gampang saudara. Itu sama seperti kalau gini, kalau seandainya Anda adalah orang yang percaya Tuhan itu ada. Tahu-tahu saudara disuruh percaya, belajar, percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Loh itu nggak gampang loh saudara buat kita. Atau Anda adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Saudara kemudian diajar untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. It's not an easy thing. Ini contoh nih ya. Banyak di antara kita yang kita punya pengalaman gini. Oh, aku kira masuk sorga itu karena perbuatan baik. Tapi kita mengerti bahwa gini, kita masuk sorga bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pengampunannya Yesus. Saudara, hanya untuk mengerti ini, itu butuh waktu untuk bisa mencerna banget. Nah demikian juga dengan orang-orang yang bukan Yahudi ini. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, beda zaman ini dengan zaman dulu. Kalau zaman ini, agama itu ada beberapa macam. Ada agama A, ada agama B, ada agama C, ada agama B. Semua itu ada kotak-kotaknya. Oh, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama yang lainnya. Itu ada kotak-kotak. Di zaman itu orang yang bukan Yahudi ini saudara. Mereka punya kepercayaan yang sangat banyak dan tidak ada kotak agamanya. Bisa diikutin saudara ya. Nah orang yang bukan Yahudi itu orang yang seperti ini. Dalam keluarga mereka ya saya ceritain ya. Sorry ya khotbahnya bakal agak teoritis banget buat saudara-saudara. Tapi percayalah it's gonna be so cool untuk belajar hal ini. Di dalam keluarga mereka tuh punya dewanya mereka sendiri. Setiap keluarga, setiap kota itu punya kayak dewanya sendiri. Dan mereka mendoakan dewa itu dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Kalau keluarga ini pindah ke kota lain, mereka akan bawa sembayangannya ini dengan mereka. Dan mereka akan tetap mendoakan sembayangan ini. Bisa diikutin saudara ya. Nah di tengah jalan kalau misalnya mereka menemukan ada orang yang ceritain mereka tentang ilah ini atau dewa ini. Kalau mereka merasa itu cocok, mereka akan adopsikan dan mereka akan tambahkan dalam iman percaya mereka. Ini orang-orang yang bukan Yahudi. Bisa diikutin saudara ya. Jadi percaya itu macam-macam sekali. Sehingga mereka ini bingung. Bentar. Tuhan itu ada berapa ya? Pernah gak saudara nanya pertanyaan ini? Dan ini mungkin pertanyaan ini juga kita bisa lontarkan. Dan kembali ke pertanyaan selain Tuhan itu ada berapa? Kita juga bisa bertanya pertanyaan ini saudara. Sorga itu ada berapa? Apakah hanya orang Kristen saja yang masuk ke dalam sorga? Kalau gitu egois banget dong kita ini. Saya punya jawaban itu buat saudara tapi gak akan saya bahas di sini. Oke? Nah saya kepingin ajak saudara bersama-sama dan ini yang dialami oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka punya belief system mereka yang bermacam-macam. Sampai mereka bingung. Nah ketika mereka bingung Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka itu mulai mempelajari. Mereka bingung. Karena orang bukan Yahudi gak peduli dengan kepercayaan orang Yahudi. Orang Yahudi punya belief systemnya sendiri. Gak boleh kerja hari Sabat. Gak boleh menikah dengan orang bukan Yahudi. Mereka punya hukum puasanya mereka. Dan bahkan gini saudara, orang Yahudi gak kumpul sama orang yang bukan Yahudi.
Saya nggak tahu minggu lalu sempat kita bahas nggak, bahwa gini, Petrus itu 15 tahun setelah kebangkitan Yesus, dia bahkan nggak masuk rumahnya orang yang bukan Yahudi. Bisa bayangkan saudara, karena mereka nggak peduli satu sama lain. Tapi ketika orang bukan Yahudi ini didoakan oleh Paulus supaya mereka bisa mengalami Yesus, orang-orang ini mulai belajar Allah itu ada berapa. Sebentar, ceritanya ini aku percaya ini dari mana? Dewaku, ilahku ini dari mana? Dan mereka mempelajari, mereka cari catatan sejarah, agama, pengajaran yang lebih tua daripada yang lebih tua, yang lebih tua daripada yang lebih tua lagi. Dan mereka menemukan bahwa catatan Yahudi itu adalah catatan yang sangat tua banget. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mereka mempelajari dari sebuah catatan yang namanya The Law and the Prophet. Oke, The Law and the Prophet. Oke. Waktu itu bukan disebut dengan perjanjian lama ya, karena perjanjian lama belum ada sampai abad ketiga. Bisa diikuti saudara ya. Nah mereka mempelajari catatan The Law and the Prophet ini. Nah mereka gak tertarik dengan gaya hidupnya orang Yahudi. Tapi mereka tertarik dengan pribadi yang namanya Yesus. Nah waktu mereka pelajari, mereka menemukan, mereka cari skripnya orang-orang Yahudi dikumpulkan. Lalu kemudian yang disebut dengan ini saudara, kanon. Nah saudara mungkin akan lihat itu beberapa minggu ke depan. Nah yang mengagumkan buat mereka adalah gini. Orang Yahudi itu agamanya lebih tua, perhatikan saya, dari agamanya orang Roma. Saya ulang sekali lagi. Orang Yahudi agamanya itu lebih tua daripada orang Roma. Nah Bapak Ibu saudara perlu tahu, di abad yang kedua dan di abad yang ketiga, itu gini saudara. Waktu itu Kaisar Roma itu jahat banget. Orang Roma itu pemerintahnya jahat sekali. Kamu harus menyembah ilahnya mereka dan juga kaisar. Kalau kamu nggak nyembah ilahnya mereka dan nggak nyembah kaisar, saudara diajar habis. Nah perhatikan saya, semua mata boleh saya. Orang Kristen itu diteror banget, di-highlight banget sama orang Roma. Kalau kamu nggak menghormati kaisar, nggak mendewakan kaisar, nggak menyembah ilahnya orang Roma, saudara habis. Tapi sebaliknya, kalau orang Yahudi gak menghargai kaisar dan gak menyembah ilahnya orang Roma, sama orang Roma dibiarin. Lu lician gak sih? Tapi saudara tahu kenapa dibiarkan? Karena gini saudara, orang Roma itu menghargai catatan Yahudi. Karena dianggap lebih tua daripada belief mereka. Nah bahkan gini saudara, catatannya Yahudi itu lebih tua daripada cerita Romulus dan Remus. Lebih tua juga dari ilah Pantheon. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, akhirnya ini saudara yang menarik sekali. Waktu saya mempelajari ini, saya pikir ini sesuatu yang so cool banget. Saudara, kenapa saya cerita ini? Karena gini saudara, tahukah saudara bahwa dalam hidup kita juga seringkali kayak gitu loh. Sebagian dari saudara duduk di tempat ini, saudara bingung. Tuhan itu ada berapa? Allah itu ada berapa? Sorganya ada berapa? Sebagian dari saudara mungkin Anda gak bingung. Anda mungkin adalah bukan Kristen dan saudara wondering tentang iman ini semua. Yang dikotbahin pendeta ini dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bener gak sih? Dan bukan hanya itu saja, mungkin Anda adalah atau orang yang sebaliknya ini, Anda Kristen. Tapi as life goes on, ketika hidup ini jalan, Anda dengar cerita orang lain, saudara tambahin kepercayaan ini dan kepercayaan itu, kepercayaan ini dan kepercayaan itu jadi kayak nasi campur gaduh-gaduh. Tapi masalahnya iman gak bisa kayak gitu. Dan ketika saudara tambahin saudara bingung. Lalu kemudian gini, saudara bertanya, yang benar yang mana sih? If that's you today, ini. Orang yang bukan Yahudi, setelah mereka campur aduk semua belief mereka lihat catatan Yahudi. Ini yang mereka temukan. Dan catatan ini ada di Alkitab saudara dan saya. Di kitab yang paling pertama namanya kitab Kejadian. Ini yang akan kita dikin hari ini. Di Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang paling pertama yaitu adalah ayat 1. Waktu orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah wondering tentang Tuhan ini belajar semua cari. Ini yang mereka temukan. Kejadian 1 ayat 1. Kita baca sama-sama di atas dan yang di bawah, depan sampai belakang, kanan sampai kiri. 2, 3. Pada mulanya, boleh lebih keras lagi saudara. Pada mulanya, saudara, saya baca ayat ini berulang kali. I thought it's nothing. Saya pikir enggak ada apa-apanya. Tapi waktu saya perhatikan ayat ini, saya mempelajari ayat ini, saya sendiri sangat terberkati. Pada mulanya Allah. Saya ulang sekali lagi, pada mulanya Allah. Dan Allah itu singular.
tunggal. Bukan pada mulanya Allah-Allah atau jamak atau plural. Bukan. Pada mulanya singular God. Satu Tuhan. Jadi setelah orang bukan Yahudi ini mereka belajar macam-macam, mereka believe macam-macam, mereka bingung, mereka cari catatan yang sangat tua sekali yaitu catatan Yahudi. Mereka lihat di bagian yang pertama yaitu catatannya adalah gitu. Pada mulanya Allah tunggal. Pesannya adalah apa saudara? Pesannya adalah gini saudara. Allah itu satu. Saya ulang sekali lagi. Pesannya adalah ini saudara, Allah itu satu. Boleh katakan sama-sama 2, 3. Dan buat orang yang beliefnya Tuhan itu macam-macam. Untuk mempercayai pada mulanya Allah. Singular itu gak gampang saudara. Seperti tadi saya katakan. Kayak orang harus berubah belief mereka. Nah Bapak Ibu sering saudara, di kitab saudara kejadian itu berasal dari bahasa Greeknya artinya adalah gini saudara, origin. Ini loh, the originalnya. Saya kalau ngomong original langsung keingat satu hal saudara. Namanya adalah ayam KFC. Haleluya. Karena setiap kali kalau beli ayam KFC itu selalu mau yang crispy apa yang original. Dan saya suka yang original. Karena apa saudara-saudara perlu tahu kalau crispy itu sudah ditwist, sudah ditambahkan. Tapi yang original itu adalah pada awal mulanya. Gara-gara khotbah ini tadi semua tim PAW langsung ada yang traktir full KFC tadi pagi setelah kebaktian. Kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara yang kasih. Ya memang khotbah hari ini di-endorse oleh KFC. Enggak saudara, enggak ada apa-apanya. Bapak Ibu saudara, so origin, kejadian itu artinya adalah origin. Yang artinya nih loh saudara, awalnya. Dan can you imagine? Setelah pemikiran kita ini campur aduk tentang Allah dan lain sebagainya. Ternyata saudara di kitab kita itu ada pembahasan tentang ini saudara. The origin. Awalnya. Dan di bagian yang pertama dari ayat yang pertama. Ayat itu ngomong gini. Pada mulanya. In the beginning. Allah singular. Allah tunggal. Satu Allah. Bapak Ibu saudara sekalian. Ini sesuatu yang buat saya kasih ground kuat sekali. Anda yang duduk di sini atau sedang ada mendengarkan lewat online. Anda mungkin adalah orang yang sedang bingung atau pernah bingung. Allah itu ada berapa sih? Sorga itu ada berapa sih? Dan kita campurkan hal-hal ini ke iman kita. Izinkan saya berkata, kembali ke cerita saya tadi di awal. Kenapa saya ceritakan? Saya cari kunci. Dan ternyata seperti kita di awal tadi saya ceritakan. Saudara seperti bawa tas. Saudara cari kunci, saudara sudah cari keliling berjam-jam. Cari kunci. Ternyata kuncinya itu ada di tas yang saudara bawa. Can you imagine that? Saudara keliling, cari tentang Tuhan. Atau sebagian dari saudara mungkin berkata, oh thank you, aku nemuin Allah itu satu. Tapi masih gak terlalu yakin, tunggu sampai akhir khotbah ini. Sebagian dari Anda mungkin berkata, Ezra, I don't have problem with that. Aku tahu Yesus itu adalah Tuhan. Aku tahu Allah kita luar biasa. Tapi saudara hidup dengan iman campur-campur. Sampai saudara bisa bingung. Yang benar yang mana? Hari ini kita perlu bersyukur. Ada Alkitab dalam kehidupan kita. Karena Alkitab itu menjelaskan setelah saudara bingung keliling cari kunci. Ternyata di kitab saudara di Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan. Pada mulanya singular Allah, satu Allah. Allah itu satu, dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya katakan yes. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Oke Ezra, kalau misalnya sekarang kita membahas soal hal ini ya, pertanyaannya adalah gini. Oke. Bukankah Alkitab itu juga campuran dari kitab-kitab lain? Di abad yang ke-19 sampai abad yang ke-20, arkeologikal itu mencoba meragukan originalitas tulisannya Yahudi. Dan mereka mulai berkata bahwa, catatannya Yahudi itu mereka mencoba menemukan manuskrip-manuskrip yang lain. Datangnya dari mana? Mereka menemukan manuskripnya Mesir, modelnya seperti ini. Mereka menemukan manuskripnya Samaritan, modelnya seperti ini. Manuskripnya Kanaan, Babylon,
yang juga membahas tentang penciptaan. Oh ini kan juga bahas penciptaan. Oh ini belief ini membahas penciptaan. Dan setelah mereka mencoba cari itu semua, ternyata saudara, ini yang luar biasa. Yang mereka temukan adalah gini. Alkitab saudara, kitab Kejadian, itu bukan comot-comotan doang dari kitab lain. Justru kitab Kejadian itu punya belief yang sangat berbeda dengan iman-iman orang di zaman itu. Sekali lagi saya ulang. Kitab Kejadian itu punya penyampaian yang sangat berbeda dengan pengajaran dewa-dewa atau ilah-ilah lain di zaman itu. Coba saudara lihat, faktanya modern scientific community itu nggak bisa ngikutin kalimat pertama ini tadi Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Orang modern nggak bisa ngikutin. Sampai Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saat Belgian priest di tahun 1927 pertama kali memperkenalkan teori yang disebut dengan Big Bang teori. Di mana universe itu kecelakaan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini mereka baru mencoba catch up di tahun 1927. Padahal ini ditulis di tahun berapa Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Nah sejak zamannya Aristotle, mereka semua berpikir bahwa gini, alam semesta hanya ada saja. Pokoknya ada, tidak ada awalannya, nggak ada, pokoknya sudah ada. Loh gak bisa dong. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah pandangan ini lalu orang mulai mencoba digest. Dan di tahun 1964 sampai ada penemuan bahwa gini, partikel terkecil di dunia ini dulunya adalah partikel yang disebut atom lah, apa lain sebagainya. Tapi ada partikel yang lebih kecil lagi daripada itu. Saudara mau tahu partikel itu partikel apa? Partikel dari semua yang ada di tubuh saudara dan semua benda yang ada. Yang terkecil, partikel terkecil yang ada ini, perhatikan. Yang namanya adalah gelombang suara. Di seluruh yang ada, partikel terkecilnya itu adalah ternyata ini saudara, gelombang suara. Hubungannya dengan Alkitab kita apa? Dengarkan saya. Di kitab Kejadian waktu diceritakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya itu jelasin gini, semua mata boleh saya. Maka Allah menciptakan A, B, C, D, E. Dia menciptakan itu semua dengan apa saudara? Dia ciptakan dengan ini saudara, firman-Nya. Allah berfirman A dan A itu pun jadi. Allah berfirman B dan B itu pun jadi. Allah berfirman jadilah C dan C itu pun jadi. Can you imagine setelah manusia ribuan tahun menelaah ini semua. Ribuan tahun berikutnya mereka baru bisa ngerti. Ternyata partikel terkecil dalam setiap yang ada. Itu bukan A, B, C tapi ternyata partikel yang terkecil itu adalah ini saudara. Teori quarks menyatakan bahwa partikel terkecil adalah gelombang suara. Can you imagine that? Orang-orang ternyata harus bisa mengikuti penjelasan di kitab Kejadian ini ribuan tahun Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bahkan gini, semuanya yang memiliki awalan ternyata memiliki sebab. Pasti ada sebabnya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ini Musa sedang menjelaskan apa di catatan Kejadian ini. Yang Musa jelaskan di kitab Kejadian ini adalah gini. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Di Mesir itu ada Allahnya orang Mesir. Mereka keluar, mereka bingung. Ini Allah yang kayak gimana yang mereka mesti ikutin dan lain sebagainya. Tapi kemudian kata-kata Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya satu Allah. Singular God. Nah Bapak Ibu sekalian, dan Allah ini dia kasih nama. Namanya siapa Esra? Allah ini namanya siapa? Kalau tadi ada belief ini, belief itu. Nah saya kasih tahu saudara, di awal Kejadian 1 ayat 1, Allah ini dia pakai namanya adalah Elohim. Allah sang pencipta. Elohim, pada mulanya Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan ini. Lalu berfirmanlah Elohim, dia ciptakan ini. Tapi waktu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia menyebut dirinya bukan lagi Elohim. Dia nyebut dirinya waktu Musa tanya, Allah. Kalau nanti aku ngomong sama orang Israel, siapa kamu ini? Kamu ini Allah siapa? Dia nyebutkan dirinya adalah ini. Aku adalah aku. Loh, aku adalah, mencernanya susah saudara. Dan dia nyebut YHWH. Maksudnya apa? I don't get it. Oh, aku adalah aku.
Kamu mau Yihwe, mau Yuhwah, mau whatever. You can call me that. Aku adalah YHWH. Gak ada pronunciation-nya karena dia terlalu besar. Dia terlalu luar biasa. Akhirnya dia disebut Yahweh. Yahweh itu artinya adalah Allah sang penebus. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan sejak itu pikiran Allah adalah, misi Allah adalah gini. Nebus manusia dari dosa, dari terpisah dengan Allah. Bisa balik lagi sama Allah. Bukankah itu sesuatu yang keren? Dan Allah yang singular ini yang dia pikirkan. Nah, ini konsep Kejadian. Tapi kalau konsep ilah-ilah lain di zaman itu, saudara perhatikan. Ada ilah, ada cerita yang namanya adalah ilah atau dewa namanya adalah Marduk. Oke. Nah, ceritanya Marduk ini berantem sama dewa namanya Tiamat. Oke. Nah, waktu mereka berantem, wah, Marduk ini menang, Saudara. Tiamatnya kalah. Namanya aja Tiamat, pasti dia kiamat. Mungkin gitu, Saudara, Jayus. Bapak Ibu Saudara, karena Tiamat ini kalah, si Marduk ini datengin dan kemudian Marduk ini badannya dipotong. Nah, menurut cerita ini bagaimana terbentuknya penciptaan. Tiamat ini ketika dia mati, bagian atas dari tubuhnya itu jadilah sorga. Bagian bawah tubuhnya jadilah dunia kita dan jadilah ini alam semesta ini. Jadi, tapi saudara coba bayangkan kalau Anda punya anak lalu kemudian anak saudara diajarkan. Kita bersyukur dunia kita ini diciptakan dari ilah yang namanya Tiamat. Dia kalah perang, lalu bagian tubuhnya jadilah bumi. Lalu kemudian Anda saudara akan bertanya gini, oh kalau gitu kita ini berada di bagian bumi yang mana? Yang bagian depan atau bagian belakang? Jawabnya kayak gimana? Enak gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara, lalu kemudian ketika Marduk ini jadi chief of God, dia jadi istilahnya jadi kepalanya ilah-ilah di zaman itu. Dia kemudian menuliskan dalam tulisannya Enume Elius, when on high. Dia cerita, waktu itu ada teori namanya gini. Ada Allah yang jadi malas. Kemudian dia menciptakan sesuatu yang liar. Namanya adalah manusia. Aku akan ciptakan manusia liar. Dia akan jadi budak-budaknya Allah. Maka Allah itu akan santai menikmati mereka. Dan ini adalah kata-kata Marduk. Nah saudara, jadi kalau saudara pelajari. Ceritanya dewa-dewa selalu menceritakan bahwa Anda dan saya. Kita ini adalah produk kecelakaan kayak. Kita ini adalah budaknya dewa kayak. Selalu seperti itu saudara. Coba saudara bisa bayangkan. Ini mitos kuno selalu mengatakan manusia tidak berharga. Tidak punya hak dan hanya boneka sementara saja. Kenapa saya ceritain ini? Beda banget dengan kembali ke kitab Kejadian 1. Pada mulanya Allah singular itu menciptakan langit dan bumi. Kita tarik lalu kemudian ayat 26. Perhatikan ini. Kemudian berkatalah Allah. Baca ini sama-sama dari terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Marilah kita ngapain saudara? Menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Wow. Saudara, bayangkan ini. Marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Saudara, kalau saudara bayangkan ini, teksnya Kejadian nggak bisa dibilang asal comot dari teks lain. Justru kitab Kejadian ini punya pola yang sangat berbeda banget. Kalau dewa lain bilang Anda dan saya adalah produk kecelakaan, budaknya dewa, bumi ini adalah hasil kekalahan. No. Tuhan berkata kitab Kejadian ini ceritanya beda. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Allah menciptakan, berfirmanlah ya. Bapak Ibu saudara, konsepnya beda banget. Beda banget. Nah oleh karena itu ini, saudara renungkan bedanya. Dan di Kejadian 1 ayat 26 lebih lagi berkata ini, bukan hanya marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Mereka dikatakan akan berkuasa atas seluruh bumi. Yaitu atas segala binatang-binatang, segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang ternak, binatang liar, binatang melata, dan binatang yang merayap di atas permukaan tanah.
Can you imagine? Coba saudara bayangkan. Kalau mitos kuno bilangnya manusia gak berharga, gak punya hak, hanya boneka. Tapi Alkitab menjelaskan adalah gini. Kamu adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Kamu berharga bagi Tuhan. Kamu diciptakan untuk berkuasa. Dan karena kita ciptaan Tuhan, Tuhan punya rencana yang hebat buat setiap kita. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong. Can you feel the difference? Bisakah saudara bayangkan bedanya? Oleh karena itu ini, saya kepingin ajak saudara catat satu kata ini baik-baik. Kalau saudara nggak nangkap apapun yang saya katakan karena it's going to be very theoretical. Kata-katanya adalah gini, Anda bukan produk buangan dewa. Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Dia punya rencana buat saudara dan saya. Saudara, Anda bukan produk buangannya dewa. Tapi Anda diciptakan dalam desainnya, dalam rupanya Allah. Dia punya rencana yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dan Tuhan berkata di ayat 28 lebih lagi. Kemudian Allah memberkati mereka. Berkata ini saudara, beranak cuculah yang banyak. Hiduplah di atas seluruh bumi dan berkuasalah atasnya. Hendaklah kalian berkuasa atas semua binatang di laut, di udara dan di bumi. Oleh karena itu gini Bapak Ibu Saudara, pohon itu diciptakan Anda yang mestinya ngatur. Bukan ada pohon untuk disembah karena Allah ada di pohon. Kursi itu Anda yang ciptakan, Anda yang ngatur. Bukan kursi untuk disembah. No, Anda adalah penguasanya. Ini saudara, karena belief kita kacau, hidup kita kacau. Tapi kalau saudara tahu ini semua diciptakan oleh Allah, ada sebabnya. Maka saudara akan menjalani kehidupan dengan sangat berbeda. Nah saya mau skip sedikit dari beberapa pembahasan ini. Saya kepingin ngajak saudara nangkap akan hal ini. Nah pertanyaannya adalah gini. Oke. Kalau mengerti itu. Karena itu ada beberapa hal yang penting buat saudara. Dan saya pulang kita perlu bawa ini. Pada mulanya Allah satu Allah menciptakan bla bla bla. Apa yang dapat kita tarik dari hal ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini. Anda bukanlah buangan. Hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir. Hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir. Ada tujuan yang lebih besar. Kalau saudara berpikir kitanya adalah buangan, maka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan akhir. Ini buangan kok saudara. Tidak ada kelanjutannya. Dan kalau saudara ngalamin problema apapun, this is your end story. Tapi enggak saudara. Kalau saudara tahu Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan yang menciptakan saudara. Ini ada tujuan yang lebih besar. Ada sorga buat saudara dan saya. Yang percaya katakan yes. Dan ada pahala di sana. Bapak Ibu Saudara. Nah yang berikutnya adalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Saudara saya boleh gak minta tolong saudara lihat kanan kiri saudara. Lihat kanan kiri saudara. Depan belakang. Coba tolong dilihat baik-baik. Oke. Ada berapa yang duduk dengan pasangannya atau dengan keluarganya, kakak adiknya. Yang duduk dengan keluarganya boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang duduk dengan keluarganya yes. Oke. Nah saya coba kalau Anda lihat gimana orang di sebelah saudara ini. Yang duduk dengan keluarganya. Apakah dia menyenangkan, asik, atau memuakkan. Apalagi setelah COVID-19, karantina terus udah enak banget gitu. Yang lihat orang ini lagi udah kayak diubun-ubun gitu deh. Bapak Ibu sering kasih. Kemarin ada teman saya pendeta dari Amerika cerita, di Amerika divorce rate-nya langsung naik semua. Bro, I don't think it's only in America, it's everywhere. Karena orang ketemu terus lama-lama juga bisa bosen. Tapi coba, kalau saudara lihat orang di sebelah saudara ya, seringkali kalau orang di sebelah kita dikasih tahu gini, semua mata perhatiin saya. Kamu itu, kalau dia ngomong, modelmu kayak setan. Seneng gak orangnya? Pasti gak semeneng, bener ya? Tapi kalau orangnya dibilang, kamu itu baik kayak malaikat. Waduh, hatinya gimana saudara? Berbunga-bunga pasti. Kamu tahu gak? Apalagi kalau itu pasangannya gitu. Wah, bojoku itu, pasanganku tuh baik. Sudah cantik, wangi, baik, koyok malaikat. Hati itu bisa berbunga-bunga. Tapi tahu gak saudara? Dibilang kayak malaikat, itu sesuatu yang merendahkan. Karena Anda gak diciptakan kayak malaikat. Anda tuh diciptakan dalam gambar dan rupanya siapa saudara? Allah yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kita diomong seperti malaikat, we are so happy. Come on bro, come on sis. Saudara perlu tahu Anda itu diciptakan seperti Allah. Bukan kayak malaikat udah no.
Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena itu poin yang kedua adalah gini. Kalau kita tahu pada mulanya Allah menciptakan. Singular God. Poin yang kedua adalah gini. Perhatikan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Mereka itu bukan adalah budaknya dewa. Orang lain. Mereka itu bukan orang yang gak punya nilai, gak punya martabat. Mereka juga ciptaan Allah dan seperti Allah. Meskipun kamu gak suka sama mereka, ada Tuhan yang nebus mereka seperti Tuhan itu nebus kita. Bapak Ibu saya kasih. Seperti tadi saya ceritakan, habis dia cerita dirinya adalah Elohim. Kejadian pasal 1. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia ngomong, hey, you can call me Yahweh, YHWH, Allah sang penebus. Ya Bapak Ibu saya kasih Tuhan, oleh karena itu ini nonton kita kepada poin yang ketiga. Alkitab ini ngingetin kita bahwa kalau saudara percaya Allah yang satu ini, maka Anda punya penebus. Dan karena Anda punya penebus, dengerin saya baik-baik, Anda bisa masuk surga. Anda bisa masuk surga bukan karena Anda baik. Anda bisa masuk surga bukan karena Anda rajin melakukan rutinitas ibadah. Anda bisa masuk surga bukan karena Anda berbuat amal banyak. Anda bisa masuk surga karena ada yang ngampuni dosa saudara. Come on. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Dosamu bisa merah banget. Tapi kalau kamu punya yang namanya Yesus, Yesus itu bisa menebus dan membersihkan dosamu. Bukan lagi merah seperti kirmisi katanya. Tapi bisa jadi putih seperti salju. If you believe in this God, kalau kamu percaya kepada ini, Allah yang satu. Dia mikirin nebus saudara. Yang keempat adalah gini. Anda punya kehidupan setelah kehidupan ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita ini gagal. Dia gak pernah ninggalin, dia setia sama kita. Meskipun kita gak setia, dia tetap setia. Ini yang keempat. Ini yang terakhir. Ini yang rada menyeramkan sih yang terakhir nih. Yang terakhir adalah gini. Semua ini terjadi karena sejak awal, sejak kejadian, Tuhan itu, ini yang kelima. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Katakan sama-sama kehendak bebas. 2, 3. Kehendak bebas. Lebih keras lagi dong, sama-sama dong. Kita punya apa saudara? Kehendak bebas. Kehendak bebas untuk milih. Dan ini yang seremnya ya dari Tuhan. Dia kasih kita kehendak bebas untuk milih. Bahkan kita dikasih kebebasan untuk milih yang salah sekalipun. Sama Tuhan dibiarin loh. Saudara kalau pikir, oh Tuhan gak akan membiarkan aku memilih hal yang salah. No. Itu Tuhan yang kecil. Tuhan yang takut kalau kita buat kesalahan. Tapi dia tuh Tuhan yang sangat besar. Kalau saudara bikin kesalahan sekalipun dia gak takut. Kenapa? Karena gini. Karena dia punya kuasa untuk tarik saudara balik ke dalam jalannya yang benar. Saudara perhatikan cerita Adam dan Hawa. Waktu dia ciptakan Taman Eden. Dia ciptakan manusia, dia taruh di sana. Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa. Hey guys, atur semua ya. Kamu boleh makan semuanya. Kecuali buah yang satu ini ya. Pohon yang di tengah ini jangan kamu makan ya. Saya mau tanya sama saudara. Waktu Tuhan ngomong gitu, Tuhan tahu gak? Bahwa Adam dan Hawa bisa bikin kesalahan. Kenapa kok Tuhan kalau gak boleh, kenapa kok pohonnya gak dihilangin aja? Maka tidak akan ada kesalahan. No, karena Tuhan kasih kita kehendak bebas. Nangkep saudara? Tuhan kasih kita kehendak bebas. Pohonnya ditaruh. Loh Tuhan itu nanti kalau dimakan gimana? That's okay, don't worry. I have bigger plan. Loh Tuhan kan mending pohonnya diminggirkan supaya gak ada kesalahan. That's gonna be the perfect world. No. The perfect world itu bukanlah kita. Ini cuma jadi robot atau bonekanya Tuhan. Lu hidup di Taman Eden, cuman semua yang gue bilangin lu taatin. No. The perfect world adalah di mana Anda bisa bikin kesalahan. Dan saudara punya kehendak bebas. Dan ini yang menarik. Waktu Adam dan Hawa jatuh, ambil buah itu. Jatuh ke dalam dosa, dia ambil buah itu. Ini yang menarik. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu masih datang lagi loh ke Taman Eden. Cari mereka lagi.
Is that so cool? Lebih baik kalau udah gak beres, gak usah diparanin. Keluar dari Taman Eden, selesai. No. Dia masih turun ke Taman Eden, cari lagi. Adam, Hawa, di mana kamu? Kenapa kamu? Dia kasih kita kehendak bebas. Dan saudara, bukankah ini yang juga terjadi dalam kehidupan kita? Saudara bisa jadi orang yang kadang dalam kehidupan ini kita bisa pilih hal-hal yang salah. Tapi this is what's so cool about Tuhan dari kitab Kejadian ini. Dia bukan Allah yang jahat, tapi dia adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun kamu bikin pilihan yang salah, dia masih mau datengin saudara lagi. Yes, ujung-ujungnya kan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Yes. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dia justru rubah. Ngobrol sama kita namanya bukan cuma Elohim, tapi namanya adalah Yahweh, God the Redeemer. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang menakutkan buat saya. Tapi dia kasih kita kehendak bebas. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu waktu saya merenungkan akan hal ini, wow, saya kagum banget. Tuhan, aku seringkali bisa jadi orang yang juga lupa. Belief A, belief B, belief C itu bisa kecampur. Tapi hari ini saya berdoa, semua kita boleh tahu. Pada mulanya Allah itu satu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan saudara. Dan kalau saudara tanya, urusannya apa sama aku? Hey, if you believe in this God. Kalau kamu percaya sama Allah ini, maka kamu tahu bahwa kamu adalah ciptaannya. Diciptakan dalam gambar dan rupanya. Kamu bukan kecelakaan, kamu bukan budak dewa. No, you are different. Dunia ini bukan hasil kekacauan atau hasil kekalahan. Dunia ini Tuhan yang desain. Oleh karena itu kalau saudara lihat Alkitab, cara pandang saudara kepada kehidupan dan cara saudara pandang kepada dunia ini akan sangat berbeda. Karena apa? Ini Alkitab ngajarin kita sesuatu yang sangat berbeda daripada apa yang dunia ajarkan. Bapak Ibu sering kasih. Oleh karena itu kalau saudara percaya kita punya Tuhan yang menciptakan kita, maka dengarkan saya baik-baik. Maka apapun yang jadi pergumulan saudara, Tuhan bisa kasih kemenangan buat saudara. Apapun yang jadi sakit penyakit saudara, mujizat masih bisa terjadi. Apapun yang jadi problema saudara, perkara besar masih bisa terjadi. Karena saudara tidak hidup di bawah kutuk, tapi saudara hidup di bawah rencana Tuhan yang mulia. Apapun yang jadi doa saudara, Tuhan mendengarkan di sorga sana. Karena kamu adalah anak-anak Allah yang percaya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Bapak Ibu, Anda boleh kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Anda bukanlah produk buangan dewa. Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Dia punya rencana buat saudara dan saya. At the end of this sermon, saya kepingin ajak saudara nyanyikan sebuah lagu ini. Dan lagu ini nolong saya banget untuk mengerti, wow, Tuhan itu cinta kita. Kalau saudara tanya apakah Alkitab dapat diandalkan? Dia nolong mencelikkan mata kita. Pada mulanya Allah, satu Allah menciptakan langit dan bumi. Go ahead Frank. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I'm found. Leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away.
habis-habisnya buat kami. Haleluya, haleluya. There's no shadow you wanna light up, mountain you wanna climb. Come on. Coming after me. Yes, yes, yes. There's no wall you wanna kick down, lie you wanna tear down. Coming after me. There's no shadow you wanna light up, mountain you wanna climb up. Coming after me. Yes, God. There's no wall you wanna kick down, lie you wanna tear down. Coming after me. Oh, there's no shadow you wanna light up, mountain you wanna climb up. Coming after me. There's no wall you wanna kick down, lie you wanna tear down. Coming after Yes, God, yes, God. Apapun kau lalui buat kami. One more time, sing it like you mean it. Coming after me. Yes, God, yes, God. You know, saudara perlu tahu kembali ke cerita kita. Waktu orang yang bukan Yahudi ini, mereka dengan journey mereka mencari Tuhan. Oh, exploring God on their own. Ini yang keren. Tuhan masih bicara sama orang yang namanya Paulus. Tadi, Tuhan ketok hatinya, Tuhan jumpai dia. Dan tahu-tahu Paulus punya burden buat orang-orang yang bukan Yahudi. Yang dia gak peduli, dia don't care. Tahu-tahu dia peduli. Dia punya hati, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia mencurahkan semuanya untuk cerita. Ada Yesus yang turun ke dunia yang mau ngampunin dosamu. Ada Yesus yang turun ke dunia yang memikirkan, menyiapkan tempat di sorga buat kamu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dengarkan saya. Gara-gara Paulus banyak bicara tentang Yesus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dengarkan saya baik-baik. Di zaman itu ada begitu banyak orang-orang yang bukan Yahudi, yang gak pernah mengerti sebelumnya, ngalamin Yesus secara pribadi. Dosanya diampuni, sorga jadi tempatnya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena seperti lagu ini bicara, waktu saudara jauh dari Tuhan, waktu iman Anda kecampur-campur, dia gak menghakimi saudara, dia gak tolak saudara. Tidak ada tembok yang tidak akan dia hancurkan untuk menemui saudara. Tidak ada kegelapan yang tidak akan dia terangi untuk menemui saudara. Oh, dia akan lakukan apapun untuk bisa merangkul saudara balik, supaya saudara bisa ngalamin Tuhan balik. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini, ucapkan syukur. Nyanyikan lagu ini dengan bersyukur. Yes, God. Yes, God. Yes, 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 Jesus. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Oh.
saya gak kepingin nutup ibadah ini begini saja. Tapi saya mau tanya sama saudara. Anda yang watching online, Anda yang ada di ruangan ini. This is serious question. Saudara perlu tahu Tuhan itu cinta sama saudara. Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya. Dia desain hidup saudara. Kalau saudara pernah lari atau sedang lari dari Tuhan sekalipun, Dia akan kejar saudara dengan cintanya yang luar biasa. Dia ingin rangkul saudara balik, Dia ingin bawa saudara untuk bisa selalu sama Tuhan. Dengarkan saya. Saya mau doa buat saudara. Ada berapa di antara saudara, saya mau tanya nih, ada berapa di antara saudara yang saudara, kalau saat ini juga saudara harus mati, Anda nggak yakin surga itu adalah tempat saudara? Ada berapa di antara saudara yang kalau saudara harus mengakhiri hidup saudara sekarang ini juga, Anda gak yakin surga itu adalah punya saudara? Saudara punya tempat di surga, Anda gak yakin. Kalau itu adalah saudara, saya mau doa buat saudara hari ini. Anda yang watching online, Anda yang ada di ruangan ini, jangan biarkan Anda hidup tertipu dengan belief apapun, sampai kelupaan the origin of God's concept buat kehidupan saudara. Hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa Anda gak yakin kalau saudara mati masuk surga, kita doa sama-sama. Dan saya kepingin ajak saudara, mungkin Anda tahu surga punyaku, tapi saudara bisa lupa. Pada siang hari ini, di atas, di bawah, depan sampai belakang, kanan sampai kiri, yang nonton online, saya kepingin ajak kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semuanya. Tirukan doa saya ini dengan suara sekeras mungkin dari mulut saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Ikuti kata-kata saya ini. Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang tidak sempurna. Tuhan Yesus, pada hari ini aku undang Engkau, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mulai hari ini sampai seterusnya. Aku tahu bahwa aku diciptakan oleh Tuhan dengan gambar dan rencananya Tuhan. Aku tahu aku bukan manusia yang sempurna. Engkau kasih aku kehendak bebas. Aku bisa memilih yang salah. Tapi aku bersyukur ada Tuhan yang namanya Yesus, yang sanggup untuk menebus aku balik, yang sanggup untuk merangkul aku balik, yang sanggup menyediakan aku tempat di sorga. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku mulai saat ini dan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yes God. Oh, it chases me down, finds still I'm found, leave the 99. I do not earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Manusia ini seringkali lari dari Tuhan, tapi Engkau gak berhenti-berhenti kejar kami dengan kasih-Mu yang besar. Thank you. Angkat kedua tangan saudara. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kami, pelayanan kami. Kiranya semua itu boleh diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah. Jelikan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Kau kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya. Ingatkan kami adalah orang yang dicintai Tuhan. Buat kami makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Apapun yang diperbuat tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan berkati bersama berkata, amin. Thank you everyone buat stay. Saya sedikit overtime, sorry. But see you next week. Ajak kawan-kawan, saudara, ajak keluargamu untuk lihat sesuatu yang lebih luar biasa lagi. God bless you everyone.